Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama telah membacakan surat Yasin, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan membacakan surat Yasin tadi pahala dilimpahkan kepada orang tua kita khususnya yang selaku rahmatullah, dan juga tentunya kepada almarhum dan almarhumah yang muslimin wal muslimat. Dan selanjutnya sebagaimana biasa kita sedikit membahas tentang masalah pelajaran atau ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang sering kita lakukan, yaitu sholat sunnah, ba'diyah dan qobliyah. Yang untuk mengerjakannya kita sudah bisa. Sebetulnya cuma supaya lebih jelas, supaya lebih mantap lagi kita bahas tentang ilmunya, supaya benar-benar khusyuk dalam melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asal satu dan yang ketiga, ar-rawatibu, sholat rawatib. Waktu sama dan dinamakan sholat rawatib itu ar-rawaibu, sholat rawatib. Wahia dan sholat rawatib itu qobliyatul maktubati, sholat qobliyah yang diwajibkan, sholat qobliyah sebelum sholat lima waktu. Wa ba'diyatuha, dan sholat ba'diyah setelah sholat lima waktu. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu bisa disebut dengan sholat rawatib atau dengan sholat roboil. Kita kenalnya dengan sholat qobliyah, ba'diyah. Tapi nama lain daripada itu ada sholat rawatib. Kalau bilang orang sholat rawatib, berarti sholat ba'diyah qobliyah. Kalau bilang orang bilang sholat roboil, itu juga sama, sholat qobliyah ba'diyah. Watan qasimu, dan dibagi sholat rawatib itu ila kismaini, menjadi dua bagian. Yang pertama muakkadatun, sholat rawatib muakkadah, atau arti dari muakkadah itu adalah sholat yang sangat kuat dianjurkan. Ya, sholat yang sangat kuat anjurannya, itu namanya muakkad. Dan yang kedua adalah hayatun, yaitu hayat. Jadi upami kalau sholat hayat itu yaitu sunnah tapi tidak terlalu ditekankan. Kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak, yaitu hayat. Tapi kalau muakkad harus dilaksanakan walaupun sifatnya sunnah gitu. Nah, terus mana yang muakkadah itu? Wahai allati wadzoba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakukha hadiran wala safaran. Yang disebut sholat rawatib yang muakkad itu adalah mengekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakukha, dan tidak pernah meninggalkan terhadap sholat muakkad itu hadiran, baik dalam keadaan di kampung atau di tempat, wala safaron atau dalam perjalanan. Jadi baik Rasulullah itu dari kampung, di tempat, ya, tidak kemana-mana, atau di dalam perjalanan, itu tidak pernah ditinggal. Nama sholat rawatib yang muakkadah, qobliyah ba'diyah yang muakkadah, gitu ya. Berapa jumlahnya? Wahia asyaratun, 10. Jadi sholat qobliyah ba'diyah itu yang sunnah muakkad itu ada 10. Asyaratun. Rakaatani qoblas subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Itu muakkad, sangat ditekankan, sangat dianjurkan, sangat kuat ya sunnah muakkad itu, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wahia afdaluha, dan 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sholat qobliyah yang paling unggul
di antara qobliyah yang lainnya. Ya, adalah 2 rakaat salat subuh. Kemudian wa qoblal zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Urutannya nomor 2. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'da zuhri, dan 2 rakaat ba'da zuhur. Jadi zuhur itu ada 2, qobliyahnya muakkad, ba'diyahnya juga muakkad. 2 rakaat, 2 rakaat. Qobliyah 2 rakaat muakkad, ba'diyah 2 rakaat muakkad setelah sholat zuhur. Ya. Wal maghribu, ya. Dan juga setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, itu muakkad. Wal isya'u, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, jadi jumlahnya 10. Ya, ayat muakkad sebelum subuh 2 rakaat, sebelum dhuhr 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, dan setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Jumlahnya 10 rakaat yang muakkad. Nah, ini paling muakkadah. Itu yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Itu walaupun dalam keadaan di perjalanan atau dalam keadaan dia sedang ada di tempat yang lain. Nah, para hadirin kaum muslimin rahimahullah, 2 rakaat sunnah subuh ini yang paling afdal menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, kalau qadim ini lebih afdal daripada witir. Gitu ya. Jadi menurut kaul qadim Imam Syafi'i, jadi sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih afdal daripada sholat witir. Dan kalau Syafi'i juga yang jadi, ya, itu afdal witir daripada sholat subuh, gitu ya. Dan menurut Imam Hasan Al-Basri, sholat 2 rakaat sunnah subuh itu adalah wajib. Ya. Menurut Imam Al-Basri, ya, Hasan Basri mengatakan bahwa wajib, saking penting-pentingnya, gitu ya, saking besar-besar pahalanya, jangan sampai ditinggal. Ya. Ini anak kecil jangan ngobrol, makanya jangan ngobrol. Ya. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Rasulullah menjelaskan lewat sebuah hadisnya, "Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada bersedekah dengan dunia dan isinya. Orang ini kaya, ya. Sekali sedekah dengan dunia sama isinya, gitu ya. Sama isinya. Tapi kalau dibanding dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah subuh, itu lebih unggul sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi pahalanya pada menjedakkan seluruh dunia dengan isinya. Tapi kalau dibanding, artinya ketika orang bersedekah dunia dan isinya, tapi dia tidak sholat 2 rakaat sholat subuh, wah, itu baik orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu maksudnya. Jadi pahalanya sangat besar. Lalu bagaimana niatnya? Usolli sunata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Walaupun tidak pakai qobliyah. Ya, kalau pakai qobliyah biasa di depannya ada ba'diyah. Tapi kalau tidak ada ba'diyah, cukup usolli sunata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Gitu ya. Atau yang kedua, usolli sunatal fajri. Usolli sunatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Sama, mau fajri mau sunatal subhi, gitu ya. Jadi sama. Dan Rasulullah ada beberapa bacaan yang dibaca dalam 2 rakaat salat subuh. Datang dari Rasul, bacanya rakaat pertama Al-Fatihah
Yang kedua Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Nah, dari Rasul juga datang sabda Rasul, ya. Yang pertama, setelah baca surat Al-Fatihah, suratnya Alam Nashrah Laka Sadrak. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa lebih baik digabung, itu lebih afdal. Seperti apa? Setelah kita baca surat Al-Fatihah rakaat pertama, baca surat Alam Nashrah Laka Sadrak sampai selesai, kemudian baca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah kita membaca surat Al-Fatihah, baca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil sampai selesai, kemudian kita baca Qul huwallahu ahad. Itu kesimpulan ulama mengambil dari dua hadis tadi, ya, dua hadis tadi. Tapi silahkan mau kuliah kafir sama Qul huwallahu atau Alam Nasrah sama Taro, atau digabung Alam Nasrah dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua adalah Alam Taro sama Qul huwallahu ahad. Jadinya itu menurut pendapat para ulama. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita masuk ke dalam masjid waktu subuh, masuk ke dalam masjid. Nah, pas kita mau sholat sunnah sebelum sholat subuh, ternyata Bilal sudah qomat, imam sudah mau takbiratul ihram, maka tinggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, langsung kita ikut berjamaah sholat subuh. Beres sholat subuh, kemudian kita wiridan. Nah, setelah wiridan boleh kita melaksanakan sholat sunnah subuh setelah sholat subuh bagi yang sudah terbiasa. Udah terbiasa nih, ternyata sekali-kali kita ketinggalan. Ya, walaupun tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh, tapi bagi yang sudah biasa mah silakan, ya. Itu diperbolehkan. Tertinggal kalau kita tertinggal sewaktu-waktu, ya, tapi jangan jadi langganan. Jangan jadi langganan. Ya, dan itu tetap aja usolih sunnah tasbih rakaat ini lillahi. Nah, artinya 2 rakaat sebelum sholat subuh itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, jangan sampai ditinggal. Kemudian yang kedua, wa qabla zuhri, ya, sholat sebelum 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani, 2 rakaat ba'da zuhri setelah sholat zuhur, wal maghribu, dan setelah 2 rakaat setelah sholat maghrib, wal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi sunnah muakkad itu jumlahnya ada 10, gitu ya, ada 10 rakaat. Nah, dalam pelaksanaannya ini ada nanti dijelaskan ke depannya. Kemudian yang kedua, ghairu muakkadin, yang tidak kuat sunnahnya. Tadi mah yang muakkad harus. Nah, ini ghairu muakkad atau disebut juga dengan sunnah hayat. Ada berapa? Nah, di antaranya adalah dianjurkan tapi tidak terlalu kuat. Wahya allati lam yu'adhibu alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah hayat itu atau ghairu muakkad itu sunnah yang tidak dilanggengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengakali, hanya kadang-kadang kalau lagi sempat dikerjakan, tapi kalau lagi tidak sempat ditinggalkan. Nah, ini namanya ghairu muakkad, ya, ghairu muakkad atau sunnah hayat. Ini perbedaan daripada
muakkad dan hayat. Ada berapa rakaat yang gue muakkad atau yang hayat? Wahya isnata asyara rakaatan. Semuanya ada 12 rakaat. Kalau yang tadi 10 rakaat, kalau yang ini 12 rakaat. Ya. Terus mana di antaranya? Di antaranya adalah arba'u rakaati qoblal asri. 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa rakaatani qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu hayat. Wal isya'i dan sholat sebelum sholat isya. 2 rakaat sebelum sholat isya adalah hayat. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Dan juga sebelum maghrib. Dan juga sebelum sholat zuhur 2 rakaat. Sebelum setelah sholat zuhur 2 rakaat. Nah, kita kembali ke sholat zuhur. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Sebelum sholat zuhur, sholat sunnahnya 4 rakaat. Yang 2 muakkad, yang 2 lagi hayat. Ba'diyah zuhur juga 4 rakaat. Yang 2-nya muakkad, yang 2-nya hayat. Gitu ya. Jadi itu di sholat zuhur ada 4 yang hayat, ada 4 juga yang muakkad. Nah, cara meraktekannya boleh kita 2 rakaat sajalah. Mau sholat sunnah sebelum sholat zuhur, berarti kita ambil yang muakkad 2 rakaat. Ba'diyahnya juga mau 2 rakaat saja, silakan. Berarti kita ambil yang muakkad, gitu ya. Nah, kalau kita mau ngambil dua-duanya, yang muakkad dan yang hayat, otomatis berarti 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ini ada 3 cara melaksanakannya. Pertama, dua. Soli rakaataini min qobliyatin zuhri lillahi ta'ala. 2 rakaat salam. Kemudian kita naik lagi, usoli rakaataini min qobliyatin zuhri salam. Nanti salam 2 rakaat. Berarti 2 kali salam. 4 rakaat dibikin 2 salam. Nah, cara yang kedua, ini yang 4 rakaatnya dibikin 1 salam sekaligus, tapi tidak memakai tahiyat awal. Usolli arba'a rakaatin qobliyata zuhri lillahi ta'ala. Jadi langsung 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Tapi seluruh rakaatnya harus pakai sunat. Kalau tidak pakai tahiyat awal. Ya. Rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Ketiga qul a'udzu birabbil falaq. Keempat qul a'udzu birabbil nas. 4. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya, 4 rakaat sholli sunnatul zuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Ya. Tapi memakai tahiyat awal. Nah, kalau pakai tahiyat awal berarti baca suratnya itu hanya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempatnya cukup baca Al-Fatihah 1 kali salam. Tapi itu adalah martabatnya paling rendah. Yang paling tinggi tadi 22. Yang kedua 4 rakaat dengan 1 salam, tidak memakai tahiyat awal, tapi seluruh rakaatnya pakai surat. Dan yang ketiga martabatnya yang paling rendah, pakai tahiyat awal, tapi yang pakai suratnya hanya rakaat pertama dan rakaat kedua, gitu ya. Yang ketiga dan keempatnya tidak pakai surat. Nah, itu ada 3 cara. Begitu juga dalam melaksanakan ba'diyah zuhur. Ada 4 rakaat. Boleh 2-2, boleh langsung 4 tanpa memakai tahiyat awal, boleh juga pakai tahiyat awal tapi baca suratnya hanya rakaat pertama dan rakaat yang kedua, gitu ya.
Tak banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan ya untuk melaksanakan masalah sunnah rawatib, antara lain dalam hadis man hafadha ala arba'i raka'atin, barang siapa yang menjaga 4 rakaat qabla zuhri sebelum sholat zuhur, wa arba'u ba'daha dan 4 rakaat setelah sholat zuhur, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan dia masuk neraka. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melanggengkan ya sholat zuhur sebelum sholat zuhur 4 rakaat, setelah sholat zuhur juga 4 rakaat, tapi sekaligus 4 rakaat itu 1 kali salam, maka janji Allah haram dia masuk ke dalam neraka. Gitu. Barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan dia atasnya masuk ke dalam neraka. Allah haramkan neraka memakan badannya. Walaupun dia masuk ke dalam neraka, si api neraka tidak mau menjilatnya, tidak mau menjilat badannya, karena dia tukang melanggengkan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, gitu ya. Ya mau 4 rakaat. Yang tadi caranya 3 tadi, boleh 2-2, boleh langsung 4, atau 4 pakai tahiyat awal, gitu ya caranya tadi. Para hadirin kaum muslim rahimahullah, ya. Cara mengerjakan qobliyah dan ba'diyah zuhur kalau kita jelaskan seperti tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Itu pun hukumnya sunnah hai'ah. Bukan sunnah yang sangat dianjurkan, bukan sunnah yang kuat. Kadang oleh Rasulullah ditinggalkan, kadang juga dikerjakan. Itu 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya, caranya seperti sholat zuhur tadi. Boleh 2-2, boleh langsung 4 1 kali salam tanpa tahiyat awal, boleh langsung 4 1 kali salam memakai tahiyat awal. Kalau memakai tahiyat awal, otomatis baca suratnya hanya 2 rakaat. Tapi kalau tidak memakai 4-4-nya baca surat ya setiap rakaatnya. Ya usolli sunnatal asri. Karena dia tidak ada qobliyah ba'diyah, hanya ada sebelumnya. Cukup usolli sunnatal asli arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi ya. Usolli arba'a rakaatin qoblati asli arba'a rakaatin qoblati asli lillahi ta'ala. Kalau kita memakai 4 langsung ya, tapi kalau memakai 2 usolli sunnatal asli rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi itulah cara diantaranya melaksanakan sunnah sholat asar. Kemudian yang selanjutnya adalah qobliyah maghrib. Nah, qobliyah maghrib itu hukumnya sunnah hai'ah. Dan juga qobliyah isya hukumnya sunnah hai'ah. Artinya sunnah yang tidak begitu ditekankan. Rasulullah SAW itu menjelaskan walaupun tidak dikatakan, tapi itu pahalanya sangat besar, gitunya. Pada orang yang suka sholat sunnah asar 4 rakaat itu Rasulullah mendoakan, rahimallahu man sholat arba'an. Rasulullah SAW mendoakan kepada orang yang suka melanggengkan sholat sunnah asar, mudah-mudahan orang tersebut dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun hai'ah, kalau kita mau melaksanakan itu benar-benar besar pahalanya. Gitu ya. Itu diantaranya itu fadilah atau keutamaan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kemudian kita teruskan kepada fardhuha, kelebihannya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, kalau kita sholat sunnah rawatib berarti qobliyah ba'diyah ya. Warada biya al-kasim minal ahadis ya.
minha di antaranya maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi sa'ala muraqahu bil jannah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ada perlu, ada butuh terhadap Rasul. Apa perlunya? Saya itu kepengen nanti di akhirat bersama Rasul, hidup bersama di dalam surga. Jadinya, bagaimana jawabnya Rasulullah SAW? Pola, maka Rasulullah SAW menjawab, Pak ini dikasih sujud. Kalau begitu tolonglah aku. Kamu harus membacakan sujud. Artinya banyak melaksanakan sholat sunnah, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita masuk dalam surga dengan Rasulullah SAW, tapi juga harus ada syariat. Yaitu harus membanyakan sujud. Di antaranya membanyakan sujud itu adalah sering melaksanakan sunnah, sholat sunnah. Kemudian faidana anha wajalanul faraid, ya. Fungsi daripada sholat sunnah qobliyah itu adalah untuk menambah bagian fardu. Ya. Jadi fungsinya itu kita sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu berfungsi juga sebagai penambal sholat fardu. Patah dulu al-halala, menambal yang yang cacat, yang kurang khusyuk, bisa ditambal dengan sholat qobliyah ba'diyah. Wan naqsu, dan orang yang kurang sempurna. Jadi kalau kita sholat kurang sempurna, sholat fardunya, kalau ada qobliyah ba'diyah itu bisa menambal kepada yang kekurangan tersebut. Alladzi yaqa'u bil faraid, yang jatuh terhadap orang sholat yang fardu. Jadi kalau kita sholat maghrib, di dalam sholat maghrib itu ada kekurangan khusyuan, ya, ada kekurangan khusyuan, maka bisa ditambah kekurangan tadi dengan sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, gitu ya. Itu fungsi daripada sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad bertanya, aku tidak pernah meninggalkan qobliyah sholat. Kenapa? Karena qobliyah itu adalah pemanasan bagiku untuk melaksanakan sholat fardu. Jadi juga berfungsi sebagai pemanasan, menjinakkan hati yang tadinya liar. Ketika kita mau sholat, ya, ingat kemana-mana, diawali dengan sholat qobliyah, nah, hati kita mulai lunak. Nah, kemudian kita baru melaksanakan fardu. Nah, ketika kita melaksanakan sholat fardu, hati kita itu sudah lunak, hati kita itu sudah lembut, tidak keras, gitu ya. Nah, itu berfungsi sebagai pemanasan dalam melaksanakan sholat fardu, itu gunanya. Nah, sementara gunanya ba'diyah itu menambal kekurangan sholat fardu. Yang kurang sempurna tadi bisa ditambah. Jadi sholat ba'diyah sebagai penambal yang kurang daripada sholat fardu. Kan Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis, wala yazalu abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sholat sunnah sehingga akhirnya aku cintai dia. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sunnah, itu adalah sebagai kita mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah sehingga Allah mencintai orang-orang yang sholat sunnah. Lalu kapan waktunya? Ya, waktunya qobliyah itu al-qobliyatu waktul faridah, kawaktil faridah. Wa yadkhulu waqtuha bi dukhuli waqtil faridah wa yakhruju bi khurujihi. Sholat qobliyah itu waktunya adalah seperti sholat fardu. Kalau kita mau sholat zuhur, berarti sholat qobliyahnya harus sudah masuk waktu zuhur, ya. Wa dukhulu bi waqtil faridah wa yakhruju bi khurujihi, dan juga keluar dengan keluar waktu zuhur. Jadi kita sholat ba'da zuhur, qobliyah zuhur, ya selesai dengan melaksanakan
bipilil fardhu. Sementara sholat ba'diyah waktunya setelah melaksanakan sholat fardu. Ya. Wa yakhruju bi khurujil fardhu, dan juga keluar setelah habis waktu sholat fardu. Gitu. Fayajuzu an takuna qiblata qabliyata pada fi'li fardhu. Cuman bedanya kalau sholat qobliyah itu boleh dikerjakan setelah sholat fardu. Seperti yang tadi, kalau subuh udah terbiasa ternyata udah pada sholat subuh, kita ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat subuh, itu boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Ya, bagi yang terbiasa. Karena di sini fayajuzu boleh antakunal qobliyah, buktinya sholat qobliyah itu ba'dal fi'li fardhu, setelah dilaksanakan sholat fardu. Watakuna, dan keadaan itu adalah sholat ada bukan qadha. Tapi walaya juju antakunal ba'diyah qabla fi'lil fardhu. Kalau sholat ba'diyah tidak boleh dilaksanakan sebelum sholat fardu, harus setelah sholat fardu. Gitu ya. Nah, itu perbedaan antara ba'diyah dan qobliyah. Nah, dengan adanya penjelasan ini, nah mudah-mudahan sebetulnya kita sudah jauh melaksanakan, ya, tapi dengan adanya penjelasan ini kita lebih mantap lagi, lebih khusyuk lagi dalam melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Dan sekali lagi, ba'diyah itu apa? Qobliyah dan ba'diyah itu dibagi dua. Satu ada yang makan, dan kedua ada yang baik. Kalau makan itu selamanya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, baik di dalam di tempatnya sendiri atau dalam perjalanan. Tapi kalau hayat kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Nah, yang makan itu adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Jumlahnya 10. Sementara yang hayat, yang kadang-kadang dikerjakan oleh Rasul dan kadang-kadang juga ditinggal, tergantung kondisi situasinya. Itu antaranya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, itu perbedaan antara hayat dan makan. Jadi jumlahnya ada 12 yang hayat, kalau yang makan ada 10, jumlahnya ada 22. Nah, itulah diantara yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadikan ilmu bagi kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Allahumma sholli ala Allahumma ya Rahim ya Hamid ya Nabi ya Mu'id ya Rahim Rabbina waj'alna lil-muttaqina imama wa la tuzigh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.